Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman, amin. Baik teman-teman, yang kita coba ulas dalam konten kali ini yaitu tentang apakah bisa pakan campuran bebek pedaging itu tanpa menggunakan konsentrat. Itu nanti bagaimana penjelasannya, saya coba jelaskan sesuai yang sudah saya alami saja ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, untuk beternak bebek pedaging kalau kita menggunakan campuran, saya tegaskan sekali lagi ya teman-teman, itu cari yang mudah. Bahan pakan campuran itu di tempat teman-teman semua, cari yang mudah didapat dan tentunya tidak mahal-mahal amat harganya. Kalau kita nanti memaksakan pakan yang bahan pakan campuran yang tidak mudah didapat di sekitar kita, itu kita akan kesulitan teman-teman dalam pencampuran pakan itu. Supaya konsisten itu akan kesulitan nanti. Dan tentunya kalau bahan pakan itu tidak mudah tersedia di sekitar kita, itu kan sudah otomatis harganya kan mahal teman-teman. Jadi yang mudah dicari di tempat kita, supaya kita dalam memberikan campuran pakan itu konsisten. Jadi dengan bahan itu terus, tidak gonta-ganti teman-teman. Loh, apakah bebeknya tidak bosan kalau pakannya itu saja? Tidak teman-teman. Justru kalau gonta-ganti pakan itu justru akan mengurangi proses pertumbuhannya, akan melambat. Karena ini beda dengan unggas ini, khususnya bebek daging ini beda dengan hewan ternak yang lain teman-teman. Artinya apa beda itu? Bebek pedaging ini khususnya, ataupun bebek petelur, itu membutuhkan konsistensi bahan pakan, tidak gonta-ganti dan tidak berubah-ubah takarannya seperti itu. Kalau misalkan ya ini ada ampas tahu ataupun limbah kedelai atau kacang kedelai, kasutnya itu boleh dicampurkan, tapi harus dalam jumlah sedikit ya teman-teman. Harus jumlah dalam sedikit, karena nanti kalau banyak campuran itunya banyak, misalkan ampas tahu atau kasut kedelai itu banyak, itu nanti justru pakan kita akan membengkak teman-teman, karena kandungan gizinya sedikit. Tentunya kalau dipikir dengan logika, itu yang namanya ampas itu kan mestinya, logikanya itu kan sudah tidak ada gizinya ya teman-teman, ampas itu. Jadi hanya berupa serat saja, ya ada gizi namun sedikit. Terus apakah pakan campuran bebek pedaging khususnya bisa tanpa menggunakan konsentrat? Tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Jawaban saya harus menggunakan konsentrat untuk pakan campuran itu, harus. Walaupun kita mencampur dengan pur, campurannya pur dengan bahan yang lainnya, misalkan Kentucky atau Kebi, itu tetap harus dikasih konsentrat supaya hasilnya bagus. Kalau dicampur dengan pur, itu menurut perhitungan saya itu kandungan proteinnya sangat kurang teman-teman. Jadi konsentrat wajib ada untuk pakan campuran. Karena kemarin itu ada salah satu pertanyaan di kolom komentar saya, itu apakah bisa bebek pedaging itu pakan campurannya
tidak menggunakan konsentrat saja tidak bisa. Beliau itu tidak menggunakan konsentrat di akhir-akhir last lap, artinya last minute menjelang finish panen itu tidak menggunakan. Karena beliau katanya kehabisan dana seperti itu. Jadi terpaksa tidak menggunakan konsentrat. Itu alhasil sudah umur kemarin kalau nggak salah sudah umur 21 hari. Sudah umur 28 hari. Beliau katanya bebeknya masih di bobot 8 sampai 7 on. Artinya 7 on, 8 on, 9 on, umur 28 hari karena tidak menggunakan konsentrat. Itu kan sangat rugi ya teman-teman kita sebagai peternak, karena bobotnya tidak maksimal. Dipastikan kita nanti sulit untuk mengejar bobot itu kalaupun kita sudah punya konsentrat. Dan itu nanti pasti biaya pakannya, modalnya itu akan membengkak, pasti itu. Karena kebanyakan pakan yang dipakan jadi kotoran semua, tidak menjadi daging. FCR-nya itu nanti akan bengkak. Makanya untuk kita beternak itu dipersiapkan segala sesuatunya yang pendukungnya, misalkan baik itu ilmunya tentang peternakan, manajemen kandang, ataupun DOD yang kita gunakan. Jadi kalau sudah peternak tinggal mengaplikasikan cacet-cacet gitu, tidak mengambang, ini nanti akan saya beri pakan apa ya, begitu. Jadi sebelum beternak itu sudah ada gambaran nanti dipakan apa sampai panen, itu harus konsisten ya teman-teman. Itu semua dilakukan supaya kita berhasil dalam beternak dan tentunya memperoleh keuntungan yang banyak. Mengingat ternak bebek pedaging ini khususnya, ataupun ternak yang lain, itu ternak unggas yang lain tidak membutuhkan biaya yang sedikit teman-teman, membutuhkan biaya yang sangat besar, membutuhkan modal sangat besar sekali. Sudah seyogyanya kita persiapkan dulu sebelum beternak, baik manajemen keuangan kita maupun ilmunya. Makanya di video sebelum ini tayang, saya sudah menjelaskan begitu pentingnya apa itu kita menjalin komunikasi baik dengan peternak lain ataupun dengan bakul. Itu intinya tetap silaturahmi ya teman-teman, dengan khususnya peternak ataupun bakul. Terus intinya begini teman-teman, dalam beternak bebek pedaging itu khususnya yang kita bahas ini tentang pakan. Intinya itu semakin bagus kualitas pakan kita, itu nanti pakan yang kita gunakan akan semakin irit. Modal keuangan kita untuk biaya pakan operasional itu akan semakin irit teman-teman. Intinya seperti itu. Gimana maksudnya kok semakin bagus kualitas pakan semakin irit pakannya, baik pakannya maupun biayanya, nanti saya coba jelaskan di video terpisah ya teman-teman. Saya kira seperti itu, semoga bermanfaat untuk konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.